Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di hari ini dan selamat menikmati anugerah yang daripada Tuhan dan untuk melanjutkan kegiatan kita di hari ini, hari yang berbahagia ini. Mari kita dibekali oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah. Tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang melingkupi hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita saat ini yaitu yang tertulis dalam Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sesekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang di perjanjian lama kita mengenal bahwa Tuhan itu adalah sosok yang pencemburu. Kalau Tuhan itu dicobai, artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, umat Israel di perjanjian lama sudah tahu bahwa apa yang dikehendaki Tuhan itu yaitu agar umat itu taat dan datang beribadah kepada Tuhan, serta melakukan apa itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup bersaudara, hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan tidak menjalankan sesuatu yang tidak baik kepada sesama manusia. Tentu itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan bila umat Israel di perjanjian lama melakukan sesuatu yang bertentangan di hadapan Tuhan, sebagaimana mereka pergi untuk menyembah yang bukan Allah, membuat patung-patung, atau pergi ke tempat-tempat tertentu untuk menyembah di sana, memberikan persembahan, maka Tuhan akan cemburu dan sesekali Tuhan akan memberikan hukuman kepada umat yang melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Namun walaupun demikian, ternyata kasih karunia Tuhan atau cinta Tuhan jauh lebih besar dibanding daripada amarah Tuhan. Walaupun Tuhan pernah marah, walaupun Tuhan pernah membalaskan kejahatan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, namun ternyata Tuhan juga adalah sosok yang sangat mengasihi dan siap mengampuni atau membatalkan pembalasannya kepada orang-orang yang mau bertobat. Sebagaimana orang-orang Ninive yang seharusnya mereka sudah diluluhlantakkan, seharusnya mereka sudah di bumi hanguskan karena kesalahan dan dosa mereka. Tetapi karena mereka bertobat dan meninggalkan kesalahan mereka, dan Tuhan tidak melangsungkan rencana penghukuman ke tengah-tengah bangsa itu. Dan akhirnya setelah mereka bertobat, mereka menikmati hidup yang bahagia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan itulah Tuhan yang baik. Tuhan itulah yang penuh kasih setia dan berlimpah anugerahnya kepada kita. Namun, walaupun Tuhan itu baik dan berlimpah kasih karunia-Nya kepada kita, jangan permainkan kebaikan Tuhan. Oh, Tuhan itu kan baik.
Kalau kita melakukan dosa, kan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita besok. Jadi tidak apa-apalah melakukan dosa hari ini. Jangan seperti itu. Namun, lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhilah pelanggaran-pelanggaran. Karena Tuhan sebenarnya sangat benci dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang kita bisa baca atau kita saksikan di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan tidak senang melihat sesuatu yang tidak baik, yang sudah diketahui oleh umat Allah, padahal masih dilakukan. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dari dosa dan kematian. Maka lakukanlah apa itu yang berkenan di hadapan Kristus. Buahkanlah buah-buah yang benar, buah-buah roh. Dan kita sudah tahu itu. Tapi walaupun kita tahu, mari kita tolak hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang menghakimi sesama, hal-hal yang menolak melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan itu adalah penyayang kepada kita, yang mengingat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi Tuhan akan cemburu jika kita menolak melakukan apa itu kehendaknya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami, karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu penyayang dan sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Dan setiap hari yang kami rasakan itulah bentuk dari kasih karunia Tuhan. Ketika kami bernapas, ketika kami melakukan aktivitas kami, ketika kami bersama-sama dengan keluarga atau sanak saudara kami, itulah bagian dari anugerah Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mensyukuri kebahagiaan Tuhan dengan hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taruhlah di dalam hati kami roh-Mu ya Tuhan, supaya kami menolak perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya Tuhan tidak cemburu atas kami karena kami melakukan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah umat Tuhan, jemaat-Mu, sehingga mereka penuh sukacita dan diberkati ketika melakukan pekerjaan, diberkati tengah-tengah keluarga mereka, dan diberkati ketika menghadapi hal yang berat atau cobaan yang berat. Kami serahkan jemaat Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkati gereja ya Tuhan, sehingga seluruh rencana dan pelayanan gereja adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia yang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.